Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa KK TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran dan kesehatan, dan juga menetapkan iman kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai umat Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin para pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, kita sering membicarakan tentang ikhlas. Kita sering mengucapkan ikhlas dengan mudah. Padahal dalam pelaksanaannya ikhlas tidak semudah yang kita ucapkan. Abu Yusuf Ar-Razi, beliau mengatakan, sesuatu yang paling sulit di dalam hidup adalah ikhlas. Ketika aku sudah menata hatiku untuk ikhlas, maka muncul riya dalam bentuk yang lain. Maka apa itu ikhlas? Abu Iyad Al-Fudail mengatakan bahwa ikhlas adalah jika kamu melakukan sesuatu karena manusia, maka itu disebut riya. Jika kamu melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia, maka itu adalah riya. Dan jika kamu melakukan sesuatu karena manusia, maka itu adalah syirik. Dan ikhlas itu adalah jika Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Para pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abu Iyad Al-Fudail, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa riya adalah keterbebasan amal kita, keterbebasan perbuatan kita dari motivasi ingin dipuji dan dari motivasi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan ikhlas yang disepakati oleh para ulama adalah ikhlas itu melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak pula mengharapkan imbalan dari manusia. Manifestasi dari keikhlasan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya hanya karena Allah atau hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, ada banyak cara bagi kita untuk membina keikhlasan kita. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Yang perlu diperhatikan untuk membina atau membentuk keikhlasan kita, yang pertama adalah memperbaiki niat kita. Kita niatkan semua amal ibadah kita ini hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Maka indikasi dari orang yang ikhlas itu bisa dilihat ketika dia melakukan sesuatu, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyanjungnya, maka dia tidak akan kecewa. Dan jika ada yang mencela atau menghina apa yang dia perbuat, maka dia juga tidak susah. Karena dia beramal semata-mata hanya Allah, hanya untuk Allah semata. Maka tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya pujian manusia dan juga cacian dari manusia. Para pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, untuk membina keikhlasan yang kedua adalah dengan cara ikhlas dalam memberi. Latihan dalam memberi yang diwujudkan dalam bentuk sedekah. Maka pada bulan puasa ini menjadi media bagi kita untuk melatih keikhlasan kita. Di dalam bulan Ramadan ini, kita mengeluarkan apa yang kita cintai berupa harta itu untuk kita berikan kepada orang lain. Kalaupun kita takut bahwa dengan bersedekah itu akan menimbulkan riya, akan menimbulkan
pujian dari orang lain, maka sebaiknya sedekah itu kita salurkan dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga orang lain tidak mengetahui sedekah yang kita salurkan. Yang kedua adalah ikhlas dalam menerima. Setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa kekuatan dan juga nikmat berupa harta. Maka kita syukuri, kita terima semua itu dengan kesyukuran. Maka kesyukuran itu adalah tanda keikhlasan. Ikhlas menerima pemberian dari Allah, baik itu sedikit ataupun banyak. Yang ketiga adalah ikhlas dalam melaksanakan. Setiap dari kita, setiap muslim, orang yang sudah mukallaf, ini menerima beban kewajiban ibadah kepada Allah. Ada kalanya dalam beribadah, dalam melaksanakan ibadah kita, sholat kita atau puasa kita sering menggerutu, kita sering tidak menerima itu dengan ikhlas. Maka dengan menerima itu, menjalankan semua perintah dan ketaatan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah adalah bentuk ketaatan yang membantu kita untuk mencapai kepada derajat keikhlasan. Yang terakhir, untuk membentuk keikhlasan kita adalah ikhlas dalam menerima, menahan diri dari semua larangan Allah. Ini juga membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan. Karena kalau kita tidak ikhlas dalam menjauhi, menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menggerutu, kita tidak akan pernah bersyukur, dan kita akan selalu terjerumus dalam kejahatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu melakukan ibadah kepadanya dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah membereskan semua amal-amal kita dengan penuh keikhlasan. Dan pada bulan Ramadan ini adalah media bagi kita untuk menjalankan ibadah-ibadah kita dengan keikhlasan, melatih keikhlasan kita, sehingga di luar Ramadan nanti kita bisa keluar menjadi orang-orang yang ikhlas dan diridhai oleh Allah. Para pemirsa, itu yang bisa kita sampaikan pada kultum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.